صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Orang-orang fakir yang tidak sobar atas kefakirannya. Sebab kenapa? Ketika orang fakir sudah tidak bisa sobar, rata-rata indahnya kemana? Alhamdulillah ini jadi kemana? Ke gunung kan? Gunung Kawi alias puncak. Alhamdulillah ini jadi tetap walaupun diberikan kefakiran sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu harus dijauhi orang fakir seperti itu. Wal mutasawwifuna al-jahilun, yang ketiga yang harus dijauhi oleh firman Nabi. Nah mana? Wal mutasawwifuna, orang-orang yang ngaku ahli tasawuf, ya orang-orang yang ngaku ahli tasawuf tapi al-jahilun bodoh. Bukan berarti tidak boleh belajar ilmu tasawuf, boleh. Nasabah syariat dulu ngapihin syariat, ilmu fikih syariat bertingkat, suluk itu bertingkat, rumah sendiri kita mah. Dan awal kita memang tingkatan syariatnya syariat, tingkatan torikohnya toriko. Ini mah awal syariat, ngakunya toriko, itu mah belagu. Tapi awal sudah masuk toriko, ngaku syariat tawadu. Nah, mending kita alhamdulillah itu mah punya tujuan ilmu syariat itu toriko itu tak rumah hakikah itu mah. Nah, jadi alhasil kesimpulannya yang harus dijauhi ini mandat dari baginda Nabi, wal mutasawwifun al-jahilun, orang-orang yang belajar tasawuf tapi tidak mempunyai ilmu. Arti tasawuf apa? Dari kata suf dan sofa, yaitu bulu yang bersih. Nah, ayatun akal buru'ah karena dunia, hatinya sudah tidak ada embel-embel alam dunia. Paham kira-kira? Insyaallah itulah orang-orang tasawuf. Nih, apa orang tasawuf? Apa yang ada punya itu? Emang agak beli. Benarnya mah orang tasawuf hatinya bersih. Ya emang iya melihatnya masalahwatan baca Al-Qur'an, ya di sini aplikasi Al-Qur'an, di sini sholawatan, di sono udah halaman yang ketiga saya unyil. Ya Allah ya Karim. Jadi tiga perkara yang harus dijauhi oleh kita semua, mandat dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ulama-ulama yang lalai dan orang fakir yang tidak bisa sobar dari ketetapan Allah, wal mutasawwifun al-jahiluna, dan orang-orang ngaku tasawuf dan juga tanpa pakai ilmunya alias bodoh. Nah, jadi balik lagi, mantap kita ngaji ilmu itu guru penting, ngaji ilmu itu sebab supaya tahu sanadnya dari anu ke gurunya lagi, gurunya nyambung kepada kanjeng Nabi, ke Rabbul Uzza Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut ijazah bahasa kita mah. Awas hati-hati. Wa qala lan nisnatika sahabat nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala kang maha Allah alaihi kudu tepi ngatasi kanjeng Nabi wasallam lan keselamatan wa dunya utawi ngadepi alam dunia iku bi arba'ati asya kalawan papat pirang-pirang golongan atau perkara. Kalau dunia utawi ngadeg tegake berdirinya alam dunia iku bi arba'ati asya kalawan papat pirang-pirang perkara. Awaluha utawi awalnya arba'ah. Awaluha utawi awalnya arba'ah iku bi ilmil ulama'i kalawan anane ilmu ulama. Iku bi ilmil ulama'i kalawan onone ilmu ulama wasani lan utawi kapinggone
iku bi adlil amroi kalawan adile pemerintah, wasalisul lan utawi kaping telune bisa khawatil adliyai, bisa khawatil adliyai kalawan dermawane wong-wong kaya, warabi'u lan utawi kaping papate iku bidakwatil fuqara'i kalawan du'ane wong fakir, iku bidakwatil fuqara'i kalawan du'ane wong fakir. Alhasil kesimpulannya di dalam kitab ini bahwa baginda Nabi mengutarakan kembali qawaid dunia bi arba'ati asya'a, tegaknya teguhnya berdiri alam dunia tapi arba'ati asya'a sebab 4 perkara. Mana yang pertama katakan Nabi awal ilmu ulama, dengan ilmu dan kebarokahan karomah para ulama, tegaknya ini alam dunia. Tak kurang jarah dan minta kebarokahan dan karomahnya, bukan minta nomor togel atau kita tahu lah boro-boro dikasih ada kekuatan kita, benar. Tahu minta togel mau solon mau gunung ya, itu kan ngasih buntut atau ulama masih nomor buntut kamu hal. Sebab kenapa? Kafa bil mau'iz, kafa bil mauti wal mau'izah. Nah, cukup dengan adanya sifat kematian menjadi itibar, menjadi contoh bagi kita bahwa kita bakal seperti beliau yang kita junjung, yang bicara paham kira-kira itulah cara. Memang lagi peradaban Islam belum begitu pesat, belum begitu berkembang di pelosok-pelosok dunia. Rasulullah melarang tentang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, itu teh hadis apa? Hadis nasih, hadis mansuh. Dari hadis mansuh menjadi hadis nasih. Ada mansuh, ada nasih. Mansuh teh yang disalin, nasih yang menyalin. Tuh, sebelum orang-orang jahilah itu beriman, Rasulullah memang melarang tentang ziarah kubur. Nahaitukum an ziaratil kubur, aku melarang kepada orang-orang untuk ziarah kubur. Nah, kenapa? Yang namanya orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh kan mintanya ke kuburan gitu ya. Mbah, doain saya pengen laku Allah nomor 17. Kagak Allah mintanya, ya Allah ya Rabbi, sebetulnya begitu ya. Tuh, paham kira-kira insya Allah. Berarti tujuan kita jaraknya apa? Yaitu mencari keberkahan supaya kita zikir maut, mengingat kematian. Sebab jika bakal entah dimanapun bagaimanapun kita bakal menyusul atau bakal mati. Dan sebelum hadiah ya kita kalau ketika jarak kubur kan assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum salamun. Bahasa kita ya wahai ahli kubur wa antum salamun, engkaulah orang yang terlebih dahulu masuk alam barzah. Wa ana insyaallah bihimul lahikun, dan insyaallah kapan-kapannya saya bakal lahikun, bakal nusul seperti itu. Itu tujuan jarak supaya ingat kemati dan mendapatkan mencari suatu keberkahan dari Allah melalui wasilah aulia Allah. Paham saya kira? Iya, kita paham. Itu kan minta ke alam kubur, minta kuburan ya. Kuburan barang mati, barang mati, apalagi ke cincin ya, jangan patokan. Walaupun kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih cincin di antara gitu ya, itu makhluk dari Allah, mintanya tetap ke Allah, bukan berpatokan beriktimat kepada itu cincin atau ke kuburan, tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi, awaluha bil ulama. Jadi berdirinya alam dunia itu dengan adanya ilmu para ulama. Makanya ulama sering kita doain supaya panjang umur, jembar milik rizkinya, sehat walafiat. Sebab ulama barang langka, benar. Bahkan ketika ulama sudah wafat, sudah tiada dia, yang muncul 5-10 tahun kemudian bakal muncul begitu ya. Sebab jarang munculnya para ulama. Paham kira-kira insya Allah. Jadi berdirinya alam dunia, tegaknya alam dunia dengan sebab adanya ilmu para ulama, para kiai, para ustaz dan santri. Yang kedua mana? Berdirinya alam dunia bil adlil umarok, yaitu adilnya suatu umarok atau pemimpin di alam dunia seperti presiden
namun tingkatan ke bawah berarti bupati, gubernur, nyalurah. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan ketabahan, diberikan amanah untuk mengayomi masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan diberikan kekuatan untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bil adil mumarok, dengan adilnya pemerintah. Yang ketiga mana? Yang ketiga berdiri dalam dunia tewasalisu bisa khawatir dunia, yaitu kedermawanannya orang kaya. Tuh, mendapat fitnah. Ini dia yang bakal dipertanyakan selain daripada ruh, balik lagi ke ruh. Selain daripada ruh yang bakal dipertanyakan, nanti yang bakal dipertanyakan harta benda. Harta benda kan dua kali ditanyanya. Pertama, dari mana kau dapatkan? Yang kedua, untuk apa belanjakan? Kalau rumah cuma satu, paham kira-kira? Insya Allah hati-hati dengan harta benda gitu ya. Nah, ini baru menjadi pangkatnya, baru menjadi apa, leader ya, baru jadi leader ya Allah ya Karim. Teman-teman jangan bangga kata Kanjeng Nabi ketika mempunyai pangkat dan jabatan, ketika mempunyai harta dan benda yang banyak, jangan bangga. Yang bangga harus menambah-nambah ilmu dan amal soleh. Tak ngaji belum tentu masuk surga. Orang yang ada ngaji mengurunan gitu ya. Sungkilah ngaji baik, apa kita belum tentu masuk surga. Apalagi yang kagak ngaji, yang emang tujuan kasih kita sombong. At-takabur ma'al mutakabir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Kebaik yang disebut sombong gitu. Benar. Begitu, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Paham kira-kira? Insya Allah. Balik lagi yang bakal dipertanyakan selain daripada ruh, yaitu harta dan benda. Fala taqrah, kata baginda Nabi, janganlah kau berbahagia ketika mempunyai pangkat dan jabatan, sudah lupa dengan pengajian, mempunyai harta benda, sudah lupa dengan Tuhan. Benar, yang harus dibanggakan apa? Illa ziyadatil ilmi wa amalin soleh. Selain daripada menambah ilmu dan amal soleh, engkau boleh itu bangga. Sombong, lain sombong. At-takabur ma'al mutakabir sedekah. Sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Paham kira-kira? Insya Allah. Jadi yang mesti kita banggakan adalah selain daripada menambah ilmu pengetahuan dan amal soleh. Dan setiap pengajian yang kita hadiri, pengajian rutinan, itu nama-nama amal. Nama-nama amal itu nama apa? Nambah pahala. Nama-nama pahala itu nama apa? Nambah teman nanti di alam barzah atau alam kubur. Dan semua yang melewati hisaban turun. Nanti dihisab. Banyak-banyaknya amal ngejomplangan ke mana nih? Ke kanan atau ke kiri? Kan begitu. Dan kita ngejomplangan ke kanan, insya Allah min alaman sadar, berarti tanda-tanda bakal selamat di alam kubur dan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paham kira-kira? Berarti ngaji yang kita hadiri itu nambah-nambah amal, nambah-nambah pahala, nambah-nambah teman nanti di alam kubur. Dalam kubur sempit, dalam kubur sempit, dalam kubur gelap. Mah bagi manusia yang tidak mempunyai amal, tapi ada pun orang yang punya amal soleh. Ya Allah ya tadi, alam kubur lega, alam kubur ramai, alam kubur luar biasa terang benderang ditemenin sama bidadari. Siapa bidadari teh? Amal kita sendiri pada ketika hidup di alam dunia, yang mau ngaji, yang mau silaturahmi, yang mau silaturahmi di pengajian kepada saudaranya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya alam dunia teh atas empat perkara. Yang terakhir maka selain daripada kedermawanan orang-orang kaya, yaitu bidawatil fuqara'i, yaitu doa-doanya orang-orang fakir. Awas doa orang-orang fakir mustajab. Kan orang fakir yang mana tadi ya? Jangan orang fakir yang bedegong, udah miskin berkurung lagi, hitam hidup lagi ya Allah ya Karim. Awas hati-hati berdiri dalam dunia. Yang terakhir bidawatil fuqara'i, dengan doa-doanya orang-orang fakir. Terus artinya hidup itu saling membutuhkan. Orang kaya butuh kepada orang fakir butuh terhadap orang kaya, orang yang pintar butuh terhadap orang yang bodoh, ulama butuh kepada santri butuh kepada guru, saling membutuhkan satu sama lain. Hidup apa kira-kira? Insya Allah. Andai kata ini orang pintar semua gitu ya, nggak ada orang yang bodoh, bagaimana namanya ilmu? Di masjid kita jahil,
Ya, dan begitu pula juga ada ulama pisan di kampung kita teh orang bodoh semua. Siapa yang bakal memberi penerangan di kampung kita? Paham? Insya Allah. Jadi hidup itu saling membutuhkan. Ya gitu kan orang kaya terhadap orang miskin. Mau sedekah kemana kalau ada orang miskin? Mau kita disebut kaya tanpa ada orang miskin. Mau kita disebut pintar tanpa adanya orang bodoh. Paham? Jadi antara atasan dan bawahan sama-sama saling membutuhkan. Mang Panji pakai baju atasan doang, bawahan kagak, berarti Mang Panji ya itu saling membutuhkan. Jadi alhasil kesimpulannya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdiri dalam dunia ini ada 4 perkara. Yang pertama dengan wasilah ilmu ulama, yang kedua adilnya suatu pemimpin atau pemerintah, umarok, yang ketiga bahwa ada suatu kedermawanan orang-orang kaya, yang terakhir adalah doanya orang-orang fakir. Walaula lan sanajan walaula lan lamun orang ngomong ilmu ulama la halaka maka yakti rusak opo al jahiluna wong bodoh kabeh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil muqad wa tanfariju bil qurabu wa tudabil hawaiju wa tunalu bil rabaibu. Allahumma salli wa sallim wa barik